لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini kita hendak melanjutkan pembahasan kita pada kitab At-Tauhid bi'aunillahi wa taufiqih. Dan kita sekarang masuk kepada bab yang ke-32 ya. Bab ke-32 yaitu bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Judul bab ini di dalam kitab At-Tauhid ini, judul babnya oleh al-muallif di dalam kitab matan kitab At-Tauhid, judul babnya itu ayat. Itu ayat ke-175 dari surah Ali Imran. Innama dzalikumus syaitan, tak lain tidak bukan yang demikian itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya'ahu, mereka menakut-nakuti dengan para wali-wali syaitan. Jadi syaitan menakut-nakuti dengan wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Jadi bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemarin kita sudah bahas tentang al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kali ini pembahasan tentang al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bagian daripada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, kalau kemarin kita sudah jelaskan bahwa kecintaan itu juga merupakan ibadah hati, al-mahabbah, maka sekarang pembahasannya yaitu terkait dengan al-khauf, rasa takut juga. Ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah bagian dari ibadah qalbiyah. Dan takut juga beda-beda, sebagaimana cinta itu beda-beda. Takutnya manusia kepada hewan buas misalnya, tentu tidak sama maknanya dengan takutnya manusia dengan kefakiran misalnya, atau kemiskinan. Maknanya tentu makna yang berbeda ya.
Ada orang takut didatangi hewan buas atau hewan berbisa, ada ular dan semisalnya. Tentu tidak sama maknanya dengan dia takut terhadap kemiskinan, takut terhadap musibah, ya takut terhadap kejadian-kejadian yang akan menimpa dirinya. Tentu akan berbeda maknanya, nggak sama dan tidak bisa disamakan. Ya, ini maknanya berbeda-beda, maknanya tidak sama. Maka takut yang kepada Allah yang dimaksudkan takut di sini, yaitu tadi takut dari sisi ibadah, kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Misalnya terkait dengan rububiyah. Ya, misalnya terkait dengan rububiyah. Kita semestinya tidak boleh takut bahwa rizki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan rububiyah ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berikan apa? Berikan rizki. Jadi semestinya ya kita tidak takut bahwa rizki yang berikan adalah Allah, yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kita masih ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki kita? Dan Allah Subhanahu wa taala jamin rizki kita dari yang halal, bukan dari yang haram. Tadi kita katakan orang takut miskin dan seterusnya, itu dengan makna ini. Nah, kalau dia rasa takutnya itu sampai kepada bahwa kekhawatiran bahwa Allah tidak akan berikan rizki kepadanya kalau dia taat kepada Allah, kalau dia beribadah kepada Allah, dia nggak akan mendapatkan rizki. Nah, ini takut yang sudah mengganggu tauhid ini. Ya, takut yang sudah sampai pada mengganggu tauhid. Maka berapa banyak orang akhirnya ketika diajak untuk meninggalkan yang haram, lalu dia berkata, lalu nanti anak istri saya makan apa? Ini kan takut, ini namanya khauf ini. Rasa takut yang datang pada hatinya, muncul pada dirinya, dan memang syaitan takut-takuti. Syaitan takut-takuti orang mau mengerjakan ketaatan, ditakut-takuti oleh syaitan. Nanti kalau kamu begini maka akan begini, kalau kamu begitu maka akan begitu. Ditakut-takuti oleh syaitan sehingga kita tidak jadi mengerjakan ketaatan. Sehingga kita misalnya ada orang mau masuk agama Islam misalnya, ditakut-takuti oleh syaitan. Kalau kamu nanti masuk agama Islam, kamu akan susah, kamu akan sulit. Itu agama yang semuanya serba nggak boleh, semuanya serba haram dan seterusnya. Ya termasuk misalnya orang mau salat, itu mau masuk Islam udah dihalang-halangi. Mau salat, kalau kamu salat nanti ini ada tender yang akan ketinggalan, dan seterusnya. Udah nanti aja atau bisa nanti. Ya, ini ditakut-takuti kita ini oleh syaitan. Dengan cara tadi, ini nanti kalau kamu begini-begini, zakat, mau zakat, kamu yang capek-capek kerja, kamu yang capek-capek cari uang, cari harta, lalu kemudian kamu diperintahkan untuk mengeluarkan harta. Orang enak banget tinggal nerimain katanya. Kamu yang capek kerja, kamu yang capek usaha, orang tinggal terima, asik, dia duduk santai, dia tinggal apa? Nerima. Kamu yang capek-capek, kamu yang susah-susah, udah nggak usah. Buat apa itu? Enak banget itu orang. Tinggal diam-diam aja, dikasih harta, dapat bagian dari zakat. Yang capek kamu, yang kerja kamu. Haji, orang mau haji, haji sekarang ini susah, antriannya panjang. Bisa tapi bayar mahal, sayang duitnya, daripada bayar mahal mendingan beli mobil. Ya, daripada itu mendingan apa? Beli mobil, bisa buat ini, bisa buat itu, dan seterusnya. Dan terus kita ditakut-takuti dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan. Nah, rasa takut yang seperti tadi itu, yang sehingga kemudian dia lebih takut akan kefakiran atau kemiskinan, lalu kemudian sampai akhirnya kita jadi ragu akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah Rabbul Alamin. Lah ini yang tidak diperkenankan. Kita ragu akan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Nah ini yang kemudian muncul dari mereka orang yang menyekutukan Allah, yang beribadah kepada waliyadzubillah, kepada kubur-kubur itu. Takut ya, kalau nanti kita tidak datangi kubur itu nanti akan begini.
kalau kita nanti tidak datangi kubur itu, nanti akan terjadi bencana. Itu sudah terbukti katanya. Ada bencana terjadi, semuanya porak-poranda, rusak, hancur. Kubur itu tidak hancur. Dan akhirnya dia takut. Dia takut kepada itu. Akhirnya kemudian dia datangi itu dalam rangka tadi untuk beribadah. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi takut yang membahayakan ya. Ya, kamu kalau nggak kerjakan ini nanti kualat kamu. Nanti takut akan tadi misalnya angka. Kamu kalau nggak hati-hati sama angka ini, kalau kamu nggak hati-hati sama hari naas ini, maka nanti kamu akan binasa, kamu akan hancur, kamu dan seterusnya. Ini ketakutan yang membahayakan sudah ini. Nah, kalau dia takut sampai tadi pada level ini tadi, meragukan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bahkan jadi takut banget itu. Ya kayak tadi misalnya ada angka sial, ada hari sial, dia takut banget sama hari itu, angka itu, maka ini yang disebut rasa takut yang diberikan kepada Allah, dan ini kesyirikan. Waliyadzubillah, kepada selain Allah, dan ini kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala takhafum", jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Wa iyaya farhabun. Ya, jadi takutlah hanya kepadaku. Dan in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ini merupakan salah satu maqam ad-din, tingkatan level dalam agama, adalah seseorang tidaklah dia takut secara penuh kecuali hanya kepada Allah. Ya tadi kita sudah katakan kalau takut sama hewan buas wajar. Takut diserang musuh wajar itu. Iya, takut kena musibah wajar. Tapi kemudian rasa takutnya itu tidak sampai kemudian dia membuat jadi dia ragu akan kekuasaan Allah, atau malah justru berbelok kepada tadi yang selain Allah Rabbul Alamin. Maka keanehan-keanehan, sihir dan seterusnya itu tidak boleh kita nonton, kita nggak boleh ditayangkan, agar supaya rasa takut kita penuh kepada Allah, bukan kepada para tukang sihir itu. Iya, bukan kepada para pesulap itu, bukan. Nah, ini yang pertama ini. Jadi ini takut yang kalau dia sampai kemudian menyekutukan Allah, ini takut yang diberikan kepada selain Allah yang bisa menyebabkan jatuh pada kesyirikan. Yang kedua, rasa takut yang menyebabkan dia meninggalkan yang wajib dia kerjakan. Ini di bawahnya yang pertama tadi. Kalau yang tadi bisa menyebabkan dia jatuh pada kesyirikan. Kalau ini ya dia yang wajib tidak dia kerjakan karena takut celaan manusia misalnya. Ini haram. Memang ini masuk dalam salah satu macam kesyirikan, tapi yang bukan menghilangkan tauhid, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Dirasa takut kepada sebagian manusia sehingga dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi ayat ini ayat yang disebutkan oleh al-muallif, ini terkait dengan orang-orang Quraisy, di mana orang Quraisy setelah perang Uhud, mereka merasa tidak puas, sehingga kemudian akhirnya Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam, dikumpulkan lagi pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Nah, lalu kemudian ketika ada kafilah lewat, ini kafilah dikasih tahu oleh orang-orang Quraisy ini, nanti kamu kalau ketemu orang muslim, bilang sama mereka, kita sudah siapkan pasukan untuk menyerang, untuk menghancurkan mereka. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ayat 173-nya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian lagi, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi yang terjadi, hal ini bukan menambah kaum muslimin takut, malah tambah iman. Fazadahum imana. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang mukmin berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Maka di antara para ulama katakan, kalau kita sedang dalam keadaan dirundung ketakutan, ya, ini khawatir diserang musuh dan seterusnya, baca ini hasbunallah ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsasum su' wattaba'u ridwanallah. Kan kondisinya berbalik. Kondisinya berbalik. Jadi ketika mereka kaum muslimin sudah siap menghadapi ini, lalu pasukannya Abu Sufyan jalan, di tengah perjalanan pulang lagi, nggak jadi nyerang. Kondisi berbalik, dengan nikmat dari Allah dan anugerah dari Allah, mereka tidak mengalami keburukan dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah Maha agung anugerahnya, memiliki anugerah yang besar. Baru kemudian 175, innama dzalikumus syaitan. Sungguhnya yang demikian itu syaitan. Mereka takut-takuti kalian dengan ini, orang-orang kafir ini. Ditakut-takutin. Dibikin supaya takut, akhirnya imma nggak mau mengerjakan yang wajib, wa imma jatuh pada kesyirikan. Perhatikan. Ini. Jadi kalau dia rasa takut itu menyebabkan dia meninggalkan yang wajib, maka berarti dia mengerjakan yang haram. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Tapi kalau dengan sebab itu dia jadi menyekutukan Allah, jadi kayak orang misalnya lewat satu lembah, masuk hutan, takut dia. Akhirnya kemudian dia minta perlindungan kepada penunggu hutan itu. Kalau ini syirik. Syirkul akbar ini. Jadi berangkatnya dia jadi minta perlindungan sama jin penunggu itu karena dia apa? Karena dia takut. Nah, ini takut yang menyebabkan dia jatuh kepada kesyirikan ini. Iya, lewat numpang-numpang katanya kan. Atau kemudian dia bikin sesaji, ya, kalau kalian nanti nggak buang kepala kerbau, nanti penunggu laut ini marah. Ini takut yang bisa menyebabkan orang jatuh pada kesyirikan. Ditakut-takuti kita. Padahal kita tahu bahwa Allah Rabbul Alamin. Allah yang ciptakan, Allah yang kendalikan, Allah yang atur. Jadi ditakut-takutin. Ya, maka musuh sekuat apapun, kalau Allah Rabbul Alamin jadikan hati mereka gentar takut, ya takut. Makanya itu bagian daripada tipu daya syaitan supaya orang jadi ketakutan, ditakut-takuti. Kalau para sahabat dulu jadi takut-takuti, ya, apalagi kita sekarang ditakut-takutin. Wah, nanti ini orang kafir akan begini, kalau kita tidak begitu maka orang kafir akan begitu. Ditakut-takutin. Tentunya nanti di sini ada masalah-masalah yang memang nanti para ulama berbincang terkait tadi misalnya. Ini kan ada masalah yang kadang kita tuh ditakut-takutin. Oleh karena itu menyebarkan ketakutan itu tidak boleh. Ya. Jadi perkara yang menyebabkan orang takut tidak boleh sembarangan disebar-sebarkan. Orang jadi takut, orang jadi panik, ya, paranoid dan seterusnya. Tidak boleh. Nggak boleh. Khawatir boleh, tapi sampai kemudian paranoid tidak boleh. Wah, ini gimana ini nanti kalau si yang begini maka kita akan disembelihin semuanya. Nah, ini. Gitu ya. Ketakutan. Sama orang sales asuransi yang dia jual apa? Ketakutan. Nanti kalau bapak mati, kalau bapak kecelakaan, anaknya gimana, ini bagaimana, nah, maka nanti kita akan cover. Nggak taunya perusahaan asuransinya nggak ada yang asuransiin. Hah? Loh iya, karena bersandar kepada manusia. Dia jual rasa takut ke orang, dia sendiri giliran mengalami kebangkrutan, siapa yang asuransiin dia? Nggak ada. Itu satu bukti ya, akhi, bahwa kita nggak bisa bersandar kepada makhluk. Kita tidak bisa mengandalkan apa? Makhluk. Makanya nanti habis bab ini bab tawakal ini. Maka di antara obat ketakutan itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat kegundahan, kegelisahan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara doa
yang dianjurkan untuk dibaca orang yang lagi dalam keadaan kesulitan, al-makrub, dalam keadaan dihimpit kesulitan, masalah dan seterusnya. Di antara doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu doang bacanya. Ya Allah adalah Rabbku dan aku tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ya, termasuk juga doanya Zinnun, doanya Nabiullah Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan kesulitan, kita bertauhid, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki keimanan kita, sekaligus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dihilangkan rasa takut, dihilangkan kegundahan, dihilangkan kesedihan, dihilangkan kekhawatiran, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk hasbunallah ni'mal wakil. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api, Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Namrud dilempar pakai manjanik lah, kalau bahasanya orang sekarang manjanik itu ketapel besar itu, tapi zaman dulu ada rodanya, didorong itu, ditaruh di situ, dia lempar ke api. Ini kan takut. Biar bagaimanapun manusia tetap takut itu api. Maka yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang lalu kemudian Allah Rabbul Alamin berikan pertolongan, enggak disentuh, tidak mengalami sedikit pun keburukan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena diperintahkan api untuk jadi apa? Jadi dingin. Nah, kalau yang tadi takut secara tabiat, takut sama musuh, takut hewan buas, nah itu biasa, enggak dicela, enggak apa-apa, itu mah enggak masalah. Tapi tadi yang enggak diperkenankan takut yang sampai kita berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, atau takut, kalau yang ini jelas bahaya syirkul akbar, atau takut yang menyebabkan kita meninggalkan yang wajib, atau tadi kita takut yang menyebabkan kita tidak mau meninggalkan yang haram. Ya, saya tahu sih yang kasih rezeki Allah, ya saya tahu, saya yakin Ustaz, saya yakinnya. Tapi gimana Ustaz, kalau saya tinggalkan kerjaan ini, saya kerja apa? Nanti saya susah hidupnya. Loh, hidup susah biasa. Emang dunia ini tempatnya hidup susah, bukan tempatnya hidup enak. Kata siapa ini dunia tempatnya hidup enak? Enaknya aja susah, Pak. Lagi makan ikan nasi ketelak duri. Nah, itu kan. Iya. Jadi nikmatnya aja susah dunia itu. Apalagi susahnya. Nikmatnya aja apa? Susah. Iya, dia takut. Ya gimana nih nanti nih kalau saya tinggalkan kerjaan ini, saya bisa dapat kerjaan lain enggak? Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alaysallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah yang cukupi hambanya? Wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Dan mereka, orang-orang musyrik, menakut-nakuti engkau dengan yang selain Allah. Maka kata Imam Al-Qayyim, termasuk di budayanya syaitan adalah menakut-nakuti orang mukmin dengan kekasih-kekasihnya syaitan. Agar apa? Agar supaya tidak mau bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agama. Agar enggak mau sungguh-sungguh perintah kepada yang ma'ruf, mencegah mungkar. Terus ditakut-takutin. Ya, ya termasuk juga oleh musuh-musuh dari kalangan manusia juga. Ditakut-takutin. Ya, dibikin makar. Wah, Islam itu agama keras, agama perang, agama teroris dan seterusnya. Itu termasuk bagian perang, itu perang dengan syaitan dan wali-walinya syaitan. Ya, jadi kita ini lagi perang dengan syaitan dan wali-walinya syaitan. Innama dzalikumu syaitan yukhawwifu awliyahu. Kita ditakut-takutin. Nah, terus bagaimana? Kita takut kepada Allah. Kita ikuti tuntunan syariat, bagaimana syariat menghadapi kondisi yang seperti sekarang ini, bagaimana syariat ajarkan. Jalannya adalah dengan ilmu. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena hari ini bahkan saya dapat karena
qadarullah tidak bisa ikut daurah yang di Solo, ya rekan asatidzah kirim ringkasan-ringkasan daurah di Solo, termasuk penjelasannya Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Hari ini musuh-musuh kaum muslimin memerangi kaum muslimin tidak pakai senjata, enggak, tapi dengan pemikiran, dengan akidah yang menyimpang, dengan syubhat-syubhat, dengan kerancuan-kerancuan, dengan ditakut-takutin. Jadi agama Islam yang benar ditakut-takutin seakan-akan serem, kejam, keras, radikal, ekstrim, dan seterusnya, dikesankan begitu. Agar supaya kaum muslimin takut kepada agamanya sendiri, takut sungguh-sungguh mempelajari agama, takut sungguh-sungguh mengamalkan agama, takut luar biasa. Termasuk juga diperkuatnya ini tadi, kelompok-kelompok yang menyimpang. Di kelompok menyimpang nambah terus, nabi palsu nongol terus, ya. Iya, nabi palsu nongol terus, aliran sesat muncul terus. Jadi takut. Dan kita mestinya apa? Ya, kita mohon kepada Allah pertolongan. Dan lalu kemudian kita berdoa kepada Allah, belajar nuntut ilmu agar supaya tidak sampai kemudian kita ke bawah. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh. Jangan sampai kemudian kita mudah terombang-ambing. Nah, kan ini kan kata kuncinya. Kalau kita terombang-ambing, ya udah, selesai sudah. Habis kita. Tadi makanya khawatir perlu, tapi kemudian sampai paranoid jangan. Karena orang kalau udah paranoid jadi ngelihat ini sedikit takut, ngelihat itu sedikit takut, dengar suara kucing disangka suara bayi, namanya udah ketakutan banget. Halusinasi itu. Nah, ini gak diperkenankan. Nah, maka kita selanjutnya Asy-Syaikh mendatangkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Di dalamnya terdapat faedah begini. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Dan merekalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di dalamnya terdapat faedah begini. Kalau kita kaum muslimin hari ini kan ditakut-takutin begini begitu, maka kita jalannya gimana? Perbaiki iman. Lalu kemudian dirikan salat, makmurkan masjid, tunaikan zakat. Itu. Jadi hari ini sebenarnya yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah atau musuh-musuh Islam itu adalah ketika kaum muslimin tauhidnya benar, imannya kuat, masjid-masjid makmur dengan ibadah terus menerus, bukan hanya sesekali aja, bukan hanya temporer, mendirikan salat, menunaikan zakat, meninggalkan yang haram, beribadah hanya kepada Allah, tunduk taat kepada ajarannya Rasulullah SAW. Itu yang paling mereka takutkan. Itu yang paling mereka takutkan sebenarnya. Karena apa? Karena itu pertanda bahwa kaum muslimin jaya kalau begitu. Tapi kalau masjid-masjid sepi, majelis ilmu orang malas datang, ditakut-takutin. Ditakut-takutin. Orang mau duduk di majelis ilmu takut, Pak. Ditakut-takutin. Jangan ikut ngaji. Kenapa? Nanti kalau ngaji kamu jadi tahu. Kalau tahu kan dosa. Jadi mendingan nggak tahu. Lu iya itu. Ditakut-takutin. Jangan ikut pengajian itu keras pengajiannya, keras, ekstrim katanya. Apa-apa ayat, apa-apa hadis. Dan terus kalau ngaji nggak ayat, nggak hadis apa? Yang dibawain apa? Nah, ada hal penting ini, ada hal catatan penting. Cerita palsu, cerita bohong, apalagi hadis palsu tentunya, itu walaupun niat dibawakan itu cerita dalam rangka untuk mengambil pelajaran, tapi cerita palsu itu berdampak pada jiwa kita jadi lemah. Iya betul. Sehingga jadi gampang terpengaruh pada kebatilan. Sampai pernah ini ada cerita, ini kita agak sedikit melebar sedikit. Ada orang bertanya beberapa hari yang lalu, hari Ahad lah, kalau salah saya ingat. Di satu kajian seperti tanya, Ustaz, saya pernah dengar satu khutbah katanya, khutbah Jumat waktu itu. Di khutbah Jumat itu dijelaskan
Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tugasnya malaikat Jibril ada 23 tugas katanya. Tapi pada saat itu sang khatib tidak menjelaskan apa saja sampai 23 karena waktu yang terbatas, akhirnya dijelaskan cuma 3. Yang pertama, tugasnya malaikat Jibril adalah mencabut kasih sayang dari muka bumi setiap 1 tahun sekali, sedikit demi sedikit. Makanya banyak terjadi pembunuhan dan seterusnya. Yang kedua, dicabut dari muka bumi amanah. Setiap tahun sekali, sedikit demi sedikit. Maka sekarang susah sekali mencari orang yang yang amanah. Yang ketiga, dicabut dari muka bumi keberkahan. Keberkahan sehingga tidak berkah dan seterusnya. Ini kalau kita tidak, ini kayaknya benar ya, kayaknya benar. Ya, saya balik tanya, itu sang khatib sampaikan enggak ini dari hadis? Enggak. Itu dari buku kitab apa? Enggak juga ya. Saya tidak berani ya kan. Walaupun tadi maksudnya apa? Maksudnya baik. Sehingga misalnya nanti ada orang tanya, kenapa ya sekarang kok banyak terjadi kejahatan? Oh, itu memang malaikat Jibril sudah mencabutnya, ditugaskan oleh Allah. Dia akan jawab begitu kan, karena tadi sudah dia terima kisah itu tanpa mengecek kebenarannya. Nanti itu pas mengarahnya pada yang benar, Pak. Tapi nanti giliran kisah yang lain mengarah kepada yang nggak benar karena dia sudah nggak apa-apalah cerita itu, nggak apa-apalah, nggak usah Anda pikirkan itu saya atau tidaknya. Nanti akhirnya masuk yang lain. Maka itu tadi menyebabkan hati jadi lemah, menerima kebatilan jadi mudah. Tuh. Apalagi nanti cerita-cerita, makanya termasuk yang diperangi dalam tanda kutip oleh Islam adalah takhayyul, khurafat. Cerita-cerita berkhayal, khurafat-khurafat, dongeng-dongeng yang tidak ada dalilnya. Karena nanti kalau misalnya itu dongeng berisikan informasi agar kita takut, kita jadi takut. Ya kayak tadi contohnya. Jadi kalau lewat sini, orang anak kecil dulu ditakut-takutin, kamu kalau lewat sini nih nanti harus numpang-numpang nih, soalnya ada penunggunya. Takut dia, takut. Takut itu. Dan nggak benar itu, nggak boleh itu begitu. Anak-anak ditakut-takutin ini. Itu ada setan, tuh ada setan. Setannya memang udah ada. Nggak usah pakai bilang ada setan, memang udah ada itu setan. Yang ternyata walinya yang ikut nakut-nakutin ini. Ya kan tadi. Innama dzalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah. Syaitan nakut-nakutin dengan ini walinya ini ikut nakut-nakutin. Akhirnya tertanam dalam hati itu anak itu rasa takut itu. Akhirnya kemudian habis itu diajarin caranya biar supaya nggak kena bahaya, ya dengan cara yang nggak benar. Ya, maka ini orang yang dia takut kepada Allah, dia makmurkan masjid. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Asa ini kan mudah-mudahan ya. Tapi kata sahabat Abdullah bin Abbas, asa yang ada di dalam Al-Quran seperti dalam ayat ini, itu artinya pasti mereka termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Hakim, "Idza ra'aitum ar-rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila ada orang, kalian lihat orang dia rajin ke masjid, maka persaksikanlah bahwa dia termasuk orang yang beriman. Tentu bukan cuma rajin ke masjid salat saja, tapi dia bertauhid kepada Allah, memahami apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Nah, ini juga penting. Kita sering ulang-ulang nih. Karena yang namanya ilmu itu faham. Bukan hanya Anda kerjakan, tapi Anda tidak faham apa yang dikerjakan. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Faedahnya apa? Karena apa? Banyak orang baca suratul Fatihah tapi nggak faham maknanya. Sehingga dia mengucapkan selamat kepada perayaannya orang Nasara, lalu kemudian dia ikut merayakannya. Ini dia nggak paham, lalu dia bilang begini dengan entengnya. Ini termasuk tanda ketidaktahuannya dan parah ketidaktahuannya, tapi merasa tahu. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran larangan mengucapkan itu. Allahu Akbar. Lalu apa makna firman Allah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang apa? Sesat. Bukan tuh, bukan. Dia bilang bukan kan berarti jangan gitu, jangan ngikutin. Pak, itu merah. Bukan tuh, berarti salah kan? Hijau itu. Bukan jalan itu. Kok malah dia bilang gak ada larangan? Ini kan dia jahil.
Ya cuman gitu, orang jahil ya, tampil ceramah ya rusak, Pak. Lah kalau yang dia maksud larangan itu larangan tegas, kebanyakan di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah makna-makna, al-ma'ani. Ikatnya pemahaman yang benar. Udah jelas-jelas kan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan tuh, bukan. Kok malah dia bilang gak ada larangannya. Coba kalau misalnya kamu lewat jalan yang belah sini ya, bukan yang sono, kan berarti ngelarang yang sono, Pak. Allahu Akbar. Masa iya ini susah difahami sih? Baca suratul Fatihah kok gak paham? Ya ini makanya ilmu tuh faham. Ilmu tuh faham. Udah jelas ayatnya bilang. Ya Allah, berikan kami petunjuk pada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Bukan tuh, bukan itu. Kamu kalau pergi jalannya lewat sini ya, bukan yang situ. Artinya ya jangan lewat situ, kan gitu. Dilarang berarti kita ngikutin jalannya mereka. Lu ngikutin jalannya aja nggak boleh, apalagi ngikutin ngerayainnya. Lu makin terang itu. Liman ta'ammal, bagi mereka yang mau ta'ammul. Makanya ilmu itu pemahaman karena butuh ta'ammul, dia renungkan, dia fahami. Lah sekarang sama juga ketika kita mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada akidah yang benar, tauhid yang benar. Ya, hari ini juga sama ditakut-takuti. Hati-hati kalau sekarang ada pengajian yang menyalah-nyalahkan. Itu salah, ini salah, itu ya. Dia doang yang benar. Wah, ini bahaya. Ini ditakut-takutin kaum muslimin. Loh kan tadi sama aja rumusnya. Kalau kita jelasin mana yang hak, maka menjadi satu konsekuensi menjelaskan juga yang apa? Yang batil agar dijauhi kan. Ya kayak tadi rumusnya suratul Fatihah itu. Kita minta jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Maka kita juga harus menghindari jalannya al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Bukan cuma dijelasin yang baik, tapi yang buruk nggak dijelaskan. Iya. Bukan berarti yang bagus dijelasin, giliran yang buruk nggak usah lah, biarin aja. Nanti dia akan jatuh kepada yang buruk sedangkan dia tidak sadar. Dia tahu yang baik, dia tidak tahu yang buruk. Ya sama ini juga. Ini ketakutan, ditakut-takutin. Maka orang-orang, bayangkan, ada ini kenyataan sampai ada seorang seorang ibu, itu anaknya rajin sholat ke masjid, takut dia. Allahumma sholli. Kenyataan ini. Bukan cerita bohong. Jadi ini cerita nyata, ini kisah nyata. Tentu saya tidak sebutkan namanya, orangnya. Dia itu seorang pemuda yang tadinya waliyadzubillah jatuh pada berbagai macam pelanggarannya tentunya sholat nggak dia kerjakan dan seterusnya. Bahkan sempat terjerat dia karena narkoba dan seterusnya. Akhirnya bertobat kepada Allah Rabbul Alamin, meninggalkan itu semuanya. Belajar untuk ilmu, asal azan ke masjid, salat. Kecuali ada uzur ya. Ibunya malah takut. Ustaz, anak saya aneh Ustaz. Tuh. Kenapa Bu anak ibu aneh? Anak ibu minum khamr. Enggak. Dia konsumsi narkoba lagi. Udah enggak Ustaz, udah enggak, sama sekali dia udah enggak lagi narkoba, enggak lagi. Terus apa yang aneh? Tiap azan ke masjid dia Ustaz katanya. Ini nyata ini enggak bohong ini. Kenapa ibu aneh? Iya, tiap azan ke masjid. Lu ibu mestinya senang. Enggak Ustaz, aneh aja. Orang-orang kan kalau azan ya sholat sih, tapi di rumah aja, enggak ke masjid gitu. Dia ke masjid. La ilaha illallah. Saya takut Pak Ustaz. Loh kok malah takut gitu? Anaknya sholat ke masjid. Jadi dikesankan begitu. Ada hari ini kesan orang yang tadi rajin ke masjid, taat beragama. Ya mungkin kalau bahasa lebih vulgarnya celananya cingkrang, jenggotan. Nah ini bahaya. Waspada katanya. Ditakut-takutin. Dan itu bukan cuma di negeri kita, dunia lah. Isu itu di dunia disebarkan. Nah, maka ini tadi, orang kita diperintahkan terus memakmurkan masjid. Artinya menjaga salat, ketaatan. Nah, itu ciri dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau orang itu dia rasa takutnya kepada Allah begitu besar, maka dia akan jadi orang yang kokoh, yang kuat. Stabil. Nah, ini juga perlu nih. Perlu kita pahami juga yang begini.
Karena ini banyak juga pernah terjadi itu. Ada orang dia ngaji, alhamdulillah dia berusaha amalkan, lalu kemudian dia misalnya dia bekerja di satu tempat bersama dengan rekannya. Qadarullah rekannya ini tidak amanah lah, berkhianat sama dia, singkat cerita, tapi akhirnya dia yang merasakan dampaknya. Akhirnya dia yang dikeluarkan dari tempat bekerjanya tersebut. Oh dia akhirnya begini, ini teman saya ini tidak benar. Jadi percuma lah ngaji kalau begitu. Jadi gimana? Ya udah nggak usah ngaji aja sekalian gitu. Nggak usah. Akhirnya dia tinggalkan. Ya udah nggak tahu kemana. Waliyadzubillah, kabar beritanya dicari nggak tahu. Orang-orang atau teman-teman yang nggak ada yang tahu bagaimana. Itu karena apa tadi? Karena dia salah dalam memahaminya. Ya memang ada orang yang berperilaku buruk, ada. Tapi kemudian tidak lantas dengan sebab itu ada nggak usah ngaji lah. Si fulan aja buruk. Ini tidak benar. Maka ujian dalam urusan dunia itu nggak sama dengan siksa Allah. Makanya orang-orang munafik itu kalau dia diuji, dia menganggap ujian itu seperti azab bagi dirinya. Nah, ini didatangkan dalam bab ini oleh Asy-Syaikh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Di antara manusia, ini surat Al-Ankabut ayat ke-10. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah, tapi ketika dia diuji dengan rasa sakit dan seterusnya, maka dia menganggap ujian yang dia alami itu seperti siksaan buat dia. Nah, ingat ayat ini. Jadi kata Imamul Hafidz Ibnu Katsir, Allah memberitahukan tentang sifat satu kaum yang berdusta, yang ketika mereka mengaku beriman dengan lisan mereka, tapi iman belum kokoh dalam hati mereka. Apabila mereka mendapatkan ujian dunia, maka mereka beranggapan bahwa ini siksa dari Allah, maka mereka pun akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya tadi ada orang taubat, diuji oleh Allah dengan kesulitan. Dia tadi, ya saya bertaubat. Dengan lisannya dia berkata, saya bertaubat, saya mohon ampun kepada Allah, saya tinggalkan ini, saya tinggalkan ini. Diuji enggak oleh Allah? Diuji. Tetapi ketika rasa takutnya terhadap urusan dunia yang hilang dari dirinya dengan sebab dia bertobat, itu sama seperti rasa takutnya terhadap siksa Allah, naudzubillah, niscaya dia enggak kuat. Niscaya dia tidak kuat. Maka oleh karena itu yang perlu kita fahami bahwa segala apa yang kita alami dari kesulitan-kesulitan di dunia enggak setanding dengan siksanya Allah nanti. Iya, enggak setanding dengan apa? Dengan siksanya Allah, enggak setanding. Itulah yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka diuji oleh Allah Rabbul Alamin, di antara mereka ada yang disiksa, ada yang ditindih batu, ya, dicambuk dan seterusnya, mereka tetap bertahan. Kenapa? Karena mereka yakin betul bahwa siksa yang mereka alami tidak sepedih siksanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, enggak sepedih. Tentu tadi kita katakan para sahabat, mereka ketika beriman, mereka sabar. Mereka tempuh cara yang baik enggak? Cara yang baik. Mereka dakwakan dengan cara yang lembut enggak? Dengan cara yang lembut. Disiksa enggak? Disiksa. Jadi bukan berarti kita bicara kasar juga, bukan. Lembut aja kita mengalami kondisi buruk. Nah itu, tetap dengan ilmu. Maka oleh karena itu, yang menjadikan kita kuat, di antara sebab yang bisa menjadikan hati kita, batin kita kuat adalah kita berusaha untuk mencari dan berharap ridha dan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Makanya Nabi SAW sabdakan, ini hadis yang dibawakan dalam bab ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, inna min dha'fil yaqin, termasuk lemahnya keyakinan, an turdiyan nasa bi sakhatillah, Anda mencari ridhanya manusia ditukar dengan kemurkaan Allah. Artinya bicara yang hak. Betul. Katakan yang hak. Walaupun orang tidak ridha, asalkan Allah ridha. Wa an tahmadahum ala rizqillah, engkau memuji manusia atas rizki yang Allah berikan. Maksudnya gini, Allah kan berikan rizki kepada kita memang lewat manusia. Manusia. Tapi kita seringkali lebih banyak berterima kasih kepada manusia, melupakan Allah. Nah itu. Oh makasih ya, giliran sama Allah bersyukurnya enggak begitu banget.
Mestinya lebih-lebih lagi. Memang kita tetap diperintahkan untuk berterima kasih. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika, dan engkau cela manusia atas apa yang Allah belum berikan padamu. Oh, gara-gara si fulan nih proyek saya gagal. Lupa dia kepada Allah. Memang ada sebab, tapi hakikatnya siapa? Allah Rabbul Alamin. Gara-gara dia saya nggak mau lagi berteman sama dia. Kenapa? Proyek saya gagal, saya nggak jadi nih gara-gara dia nih. Padahal kalau orang mau halangi sekalipun, tapi kalau Allah mau Allah memberi, bisa nggak? Maka Nabi SAW bilang, Allah, inna rizqallah la yajurru hirsu haris wa la yarudduhu kurhu karih. Rizkinya Allah nggak bisa ditarik oleh orang yang sangat menginginkannya, tidak bisa ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Orang pengen memberi kita sesuatu, tapi Allah tidak, nggak akan nyampe ke kita. Orang benci banget dan menghalangi agar sesuatu itu tidak sampai kepada kita, tapi Allah kehendaki nyampe juga. Gitu ya. Lanjutan hadisnya, ini lanjutan hadisnya, ada lanjutannya, lengkap hadis ini. Cuma yang disebutkan cuma sebagiannya. Wa innallaha bihikmatih ja'ala ar-ruh wal farah fir ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah dengan hikmahnya menjadikan ketenangan, ketentraman, kegembiraan, kebahagiaan di dalam keridhaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala al-hamma wal hazan fi syakki was sakhat, dan Allah jadikan kesedihan, kesusahan dalam keraguan dan ketidakridhaan. Kita enggak ridha. Allah tetapkan begini, kita enggak ridha, makin sedih Anda. Allah tetapkan begitu, kita ragu, ini apa ini? Nah, makin berat. Ini perlu kita ingat. Jangan seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian waduh giliran kita gagal urusan dunianya kayaknya sedih banget, tapi untuk urusan akhirat biasa aja. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang semakna dengan hadis ini begitu banyak. Ya, begitu banyaknya hadis yang semakna dengan hadis ini. Banyak sekali. Ya, termasuk wa'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah sesuatu yang Allah tetapkan menimpamu, dia tidak akan luput darimu, dan sesuatu yang Allah tetapkan luput darimu, dia tidak akan menimpamu. Jadi, buat apa kita cari ridha orang? Mengorbankan Allah Rabbul Alamin. Yang benar itu, ya kita cari keridhaan Allah, walaupun orang enggak suka. Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu taala anhu. Siapa orang yang mencari keridhaan Allah, walaupun orang murka, orang enggak senang, Allah akan ridha kepadanya. Wa ardon nas anhu, dan Allah maha mampu, Allah bisa jadikan orang itu ridha kepadanya. Contohnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dulu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah rubah hati mereka, mereka jadi iman. Mereka jadi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Karena apa? Yang Nabi cari bukan keridhaan mereka, tapi ridhanya Allah. Tapi sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah. Siapa orang yang mencari keridhaan manusia, meninggalkan kemurkaan Allah. Jadi ya, yang penting orang senang, walaupun saya harus maksiat, walaupun saya enggak taat. Sakhitallah alaih. Allah murka kepadanya. Wa askhata alaihin nas, dan orang yang tadinya ridha kepada Anda, Allah bisa jadikan dia membenci Anda habis-habisan. Rawahu Ibnu Hibban fi Sahih. Maka ini penting. Jadi supaya rasa takut kita tadi itu nggak terlalu menghantui. Contoh begini. Suatu habis gimana Ustaz? Satu ketika saya di acara, saya kan termasuk RT lah katanya. Oh gitu. Ya terus gimana Pak RT? Ya saya datang acara para RT di RW itu. Nggak taunya ada dangdutan Pak Ustaz katanya. Ada karaoke, ya pulang. Tapi kalau pulang saya nanti mereka pada mencela. Ya nggak apa-apa, gimana lagi? Mesti mereka nggak ridha. Iyalah mereka nggak ridha. Coba dibalik, Anda ajak mereka salat, mereka nggak akan ridha. Tinggal yang kita cari apa? Ridhonya Allah atau ridhonya manusia? Kalau kita cari ridho Allah, ya kita menghindar. Kalau kita nggak mampu nasihatin, menghindar, nyingkir. Nanti kita kasih tahu, ayo sholat. Wah, sholat. Lu sendiri aja, pasti dicela kita. Mereka masih tidak ridha. Tapi kalau kita harapkan ridha Allah, kita sudah sunaikan apa yang menjadi kemampuan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita dengarkan azan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, maka tidak bisa tidak orang yang beriman mestilah dia akan menghadapi ujian. Jadi akan menghadapi ujian agar supaya jelas siapa yang betul-betul beriman, siapa yang hanya di lisannya iman itu. Ini jadi ujian didatangkan itu, fitnah didatangkan kepada orang-orang mukmin, di antara hikmahnya agar supaya jelas siapa yang betul-betul beriman. Ya, siapa yang iman betul-betul masuk ke dalam hatinya. Siapa yang hanya sekedar di lisannya saja. Maka mereka yang betul-betul beriman, mereka akan menjadikan tujuan utamanya keridhaan Allah, surganya Allah. Ya. Sehingga kemudian dia akan menghadapi apa yang dihadapi dengan kokoh. Enggak mudah goyang, enggak mudah goncang. Jadi bukan masalah seberapa besar musibahnya, tetapi seberapa kita kuat untuk menghadapi dan menyikapinya. Jadi jangan ditukar. Iman dengan kekufuran jangan ditukar. Karena orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendahulukan keridhaan Allah Rabbul Alamin dibandingkan keridhaan manusia, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepadanya tadi itu. Ya, Allah akan jadikan orang yang tadi membencinya bisa jadi ridha kepadanya. Tapi siapa yang orang cari keridhaan manusia nggak bisa dapat. Makanya sampai Imam Syafi'i katakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Ya, ridhanya manusia adalah tujuan yang nggak pernah bisa dicapai. Ya, satu setuju, yang satu enggak. Atau tadi, ya buktinya coba lihat. Orang yang tadinya bareng kerjasama dalam urusan dunia, lah apalagi urusan politik itu udah nggak usah ditanya lagi. Di tengah perjalanan berubah nggak? Berubah. Iya, berubah, belok. Yang tadinya teman jadi lawan, jadi musuh. Yang tadinya musuh jadi apa? Iya, itulah namanya dunia. Gitu ya. Dunia ya begitu, karena tujuannya bukan ridhonya Allah, yang tujuannya dunia. Sehingga terjadi kayak tadi. Maka di dalam bab ini ya terdapat faedah yang dari tafsir yang dalam surah Ali Imran tadi, orang-orang mukmin mereka takut kepada Allah, dan takut kepada syaitan dan musuh-musuh dan wali-walinya syaitan. Lalu kemudian yang tadi di surat At-Taubah, ada orang yang takut kepada Allah, dia yang memakmurkan masjid, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan juga yang di surat Al-Ankabut, orang muslim yang minta pertolongan kepada Allah dengan bersabar dalam ketaatan, meninggalkan maksiat. Terus menerus. Jangan pernah kemudian tadi berputus asa. Makanya terus menuntut ilmu, amalkan. Dan keyakinan berarti bisa kuat, bisa lemah. Ya, di antara penyebab dia lemah ya tadi, terlampau dia sandarkan kepada makhluk. Ya, terlampau dia sandarkan kepada makhluk. Ya tadi, cari ridhonya manusia, cari pujiannya manusia, atau memuji manusia karena dapat rezeki dan seterusnya, mencela ketika tidak dapat. Maka mengikhlaskan rasa takut kepada Allah ini termasuk ibadah, kewajiban. Karena tadi kalau dia rasa takutnya itu tadi kepada yang lain jauh lebih besar, sehingga dia meninggalkan kewajiban, atau kemudian menyebabkan dia kepada kesyirikan, bahaya. Dan Allah akan tolong mereka yang tadi mengedepankan ridha Allah dibandingkan ridha manusia. Allah akan tolong. Tapi sebaliknya, orang yang mengedepankan keridhaan manusia, dia nggak akan pernah dicukupi oleh Allah. Karena tadi manusia kan berubah-ubah, cepat berubah. Sehingga sampai sebagian para ulamanya katakan, ridhonya Allah itu lebih gampang didapat daripada ridhonya manusia. Kenapa? Ukurannya jelas.
Anda kerjakan perintah, tinggalkan larangan, bertauhid kepada Allah, dapat ridhonya Allah. Jadi ukurannya jelas. Tapi ridhonya manusia, ukurannya nggak jelas. Yang satu senangnya ini, yang satu senangnya ini, yang dia kan lain-lain kan. Ukurannya nggak jelas. Itu makanya Imam Syafi'i sampai katakan tadi, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia tujuan yang nggak pernah bisa dicapai, sampai kapanpun nggak bisa dicapai. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan siapa orang yang rasa takutnya semakin besar kepada Allah, maka rasa takutnya kepada selain Allah makin berkurang, terminimalisir. Tadi bukan berarti sama hewan buas jadi nggak takut sama sekali, enggak. Terus kemudian ada macan palanya dimasukin ke mulutnya, ya enggak gitu. Ini nekat bunuh diri namanya ini. Ada buaya mangap dia masukin, ya enggak gitu. Enggak takut saya, udah cuma Allah jadi masukin itu ya. Ini enggak, keliru ini maksudnya. Jadi dia takut kepada Allah dan dia juga tabiatnya ada takut sama hewan buas dan menghindari sebab-sebab kerusakan dan kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Ingat itu. Waduh, saya nggak takut kepada Allah itu. Terakhirnya dia apa? Wah, dia samberin singa, mulutnya dia masukin. Ya kalau ini bunuh diri ini. Dosa malahan. Bukan itu maksudnya, jangan salah memahami. Tapi tadi kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah, misalnya lagi kehimpit dari sisi ekonomi dan seterusnya. Gak mudah menjerit gitu. Orang mukmin gak mudah menjerit. Tetap dia ngalami itu berat, tapi gak mudah menjerit, gak mudah teriak, gak mudah nyalain orang. Iya, nah itu termasuk tuh salah satunya tuh, kuatnya keyakinan. Wah, ini banjir nih gara-gara si Ano nih, misalnya gitu ya. La ilaha illallah, ya ini tadi. Dia cela orang karena ada kenikmatan yang Allah tahan atau ada musibah yang dia alami. Ini gara-gara si fulan nih. Iya. Padahal dari zaman company Jakarta udah banjir. Dari zaman company, kenapa company nggak ada yang celak itu? Iya Pak ya. Iya, Jakarta udah banjir dari dulu. Zaman saya kecil, ya kan tinggalnya di Jalan Keramat Jaya itu tuh Pak. Dulu ada tempat yang terkenal di situ kan. Kalau sekarang udah jadi masjid gede. Itu tiap tahun banjir Pak. Tiap tahun banjir besarnya yang sampai segini 5 tahun sekali memang. Tapi tiap tahun udah banjir. Anak Priok biasa banjir, emang tiap tahun dulunya banjir. Jangan banjir yang besarnya 5 tahun sekali memang. Gitu. Qadarullah. Tapi tiap tahun udah banjir tiap tahun, udah banjir. Dan coba kemarin saya kemarin nggak sempat turun ke jalan. Biasanya kalau lagi banjir itu turun ke jalan. Itu anak-anak nih umur segini pada seneng kalau banjir. Berenang nih semua segini berenang di Priok. Jadi nggak ada namanya anak Priok tuh banjir susah. Nggak ada karena dia jarang ketemu kolam renang gitu ya. Ada kolam renang jarang-jarang, tapi ini kolam renang depan rumahnya berenang dia ngobak di situ dia. Loh iya bener hak itu. Sampai saya masih ngeliat itu, Allah masih anak segini nggak ada sedih-sedihnya. Motor mogok dia dorongin, nggak diupah dia dorongin sambil hujan-hujanan, sambil bajin motor mogok dia dorongin, mobil mogok dia dorongin. Tuh, seneng aja dia. Oh, yang dibantu dorong seneng, dikasih duit pun, ya om makasih om. Habis itu dia bingung, jajan apaan nih pada tutup semua katanya banjir. Loh itu. Kenapa? Udah biasa kondisi begitu. Memang Jakarta sering banjir. Itu sekarang termasuk alhamdulillah. Saya lagi nggak belain si fulan si alan enggak ya? Enggak. Jakarta sekarang alhamdulillah. Banjir memang kemarin pas besar memang. Qadarullah. Itu introspeksi juga buat kita kan. Ya, makin tadi bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena ada 2 sebab. Yang namanya musibah ada 2 sebab. Ada yang namanya sebab syar'i. Sebab syar'i itu karena maksiat dan seterusnya. Sebab syar'i itu namanya. Kita ngelanggar. Yang kedua adalah sebab kauni. Nah itu tadi, yang ini mampet, yang misalnya kalau gempa pas di lempengan itu namanya sebab kauni, alam, natural, gitu ya. Itu pun kalau Allah nggak perintahkan ya nggak bakalan Pak. Gunung meletus, apa dia meletus sendiri-sendiri aja yang nggak diperintahkan oleh Allah? Diperintah oleh Allah. Apa air laut naik ke daratan, kayak tsunami, naudzubillah seperti beberapa daerah, apa itu air laut maunya dia sendiri naik ke daratan? Atau perintah Allah? Perintah Allah. Yang selain manusia sama jin itu ditaskhir itu ditundukkan oleh Allah. Jadi mereka nggak punya pilihan. Ya, yeah. They have no choice. Mereka nggak punya pilihan tuh. Api, tadi kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Api itu sifat aslinya apa? Panas. Diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin dingin kamu, taat dia nggak akan membangkang dia. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala
Ibrahim, hai api, jadilah kamu dingin selamat atas Ibrahim. Dingin dia dingin. Udah. Nggak akan menentang. Air naik ke daratan, bahkan air naik ke daratan sampai menenggelamkan bukit-bukit, gunung-gunung seperti pada masanya Nabi Nuh alaihissalam, tenggelam, Pak. Walaupun nalar kita nggak menerimanya seperti anaknya Nabi Nuh kan, dia pakai logikanya. Ini penyembah logika ya begini nih. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tenang ayah. Ayo kamu naik sini ke perahu. Tenang, saya mau naik ke atas bukit. Nggak mungkin banjir sampai ke situ. Terjemahan bebas. Ya'simuni minal ma. Dia akan menjaga aku dari air. Terjemahan bebasnya, nggak mungkin banjir sampai situ. Nalar. Tapi apa yang terjadi? Tenggelam. Sebukit-bukitnya, segunung-gunungnya, tenggelam semuanya. Tuh. Ya, jadi ini jadi pelajaran buat kita semua. Yang anehnya sekarang nih nggak tahu namanya, ini sih istilah saya sama istilah saya aja ya. Itu homo keluhensis. Terlalu banyak keluhannya gitu. Ada makhluk isinya keluhan dan nyalain orang. Dari dulu kita kebanjiran tiap tahun nggak pernah, hatta berganti gubernur nggak pernah kita gubernur fulan nggak pernah kita salahin, nggak pernah. Ya udah banjir nikmat tidak, mau ampun kepada Allah. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ini sisa Allah. Introspeksi diri, perbaiki diri. Jangan, kalau penceramah zaman dulu kan begini. Kalau Anda nunjuk orang, satu ke sono, berapa dia ke sini? Tiga ke sini, yang empat rada melenceng dikit. Nah, ini. Itu bahasanya orang penceramah zaman dulu begitu. Itu artinya bahwa kita lebih banyak sibuk introspeksi diri kita sendiri dibandingkan nyalahin orang lain. Dan itu bukan solusi, dan itu bukan sikap orang mukmin. Terlampau banyak nyalain orang lain. Tentu orang lain ada salahnya. Kita juga punya salah nggak? Punya. Banyak bahkan. Tuba liman syaghalahu aibuhu, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aibnya membuat dia sibuk sehingga nggak sempat mikirin aib orang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.